Assalamualaikum Lur. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dulur-dulur tentang dari mana sih supir itu dapat muatan. Jadi supir itu dapat muatan dari pemilik barang. Biasanya itu pedagang-pedagang di kota-kota sekitar kita. Misalnya saya sama mas saya itu biasa bawa garam sama bawang merah. Jadi kalau bawang merah itu ngambilnya dari Tawangharjo. Tawangharjo itu kecamatan Wedari Jaksa di sebelah selatan Wedari Jaksa. Jadi namanya Pak Arif. Pak Arif itu biasa kalau punya muatan atau kita sedang lagi nggak ada kerjaan, ya Pak Arif itu nelpon. Kalau garam itu muatannya sendiri mas. Ya, jadi mas itu pedagang garam. Dia sering kirim garam ke Gunung Kidul, ya, jadi ngejar, barangnya itu ngejar. Kalau di Serang, yang ngasih muatan itu bosnya. Bosnya nelpon mas saya, terus dia ngasih nomor telepon ke pedagangnya yang garam di Tambak. Kita tinggal muat, kita bawa ke Serang. Kalau ongkosan garam dari Pati ke Serang biasanya 2.800.000. Kalau muatan arah pulang itu biasanya kita nelpon ekspedisi. Kalau nggak nelpon ekspedisi biasanya nelpon pabrik-pabrik di Cikupa, di Subang, di Purwakarta, di Bekasi, Cikarang, itu banyak banget pabrik-pabrik. Biasanya saya kalau di Purwakarta atau Subang itu bawa kertasnya kirim ke Kudus, dari Subang Kudus atau Purwakarta Kudus. Kalau bawa muatan pakan biasanya saya kirimnya ke Salatiga, kalau nggak Salatiga ke Karanganyar Jawa Tengah. Ongkosannya variasi loh, ada 22, 21, 23. Muatannya biasanya 9 ton. Kalau muatan dari Pati ke Serang atau ke Jogja biasanya itu 9 ton. Garam bawanya mesti 9 ton. Kalau muatan pulang dari Jogja ke Pati itu biasanya pasir. Kebanyakan pasir. Kalau kemarin kita ke Pemalang kita bawa garam karena nggak dapat tiket pulang itu biasanya bawa pasir, nggak ada pembelinya, jadi kita pulang ngosong, masih nyanda lah. Kalau hitung-hitungan dari segi biaya masih cukup. Kalau kita ke Tuban itu biasanya kita ambil bata putih itu kalau ada pesanan. Saya kalau sama mas itu nggak pernah milih-milih muatan lur, adanya apa kita sikat. Kalau kita muat material sepi, garam sepi, kita baru bawa bawang merah kita kirim ke Kramat Jati, dari Pati Kramat Jati. Garamnya Pak Arif tuh enak loh, nggak begitu nyetut, santai. Paling ya yang penting nggak telat amat. Di jalan telat nggak pernah telat malah. Ongkosannya juga bagus. Kadang-kadang saya juga ambil bawang merah dari Brebes ke Pati, itu ongkosannya PP. Jadi kita ikut pedagangnya itu ikut ke sana, kita istilahnya bedol atau panen. Kalau masa panen kita kebanyakan ke Brebes, kita ambil ke sana, ongkosannya PP, kita pulang langsung tongkat. Ya bisa dibilang supirnya supir lokalan, tapi nggak masalah loh. Segala sesuatu itu kalau kita nikmati, kita istilahnya setiti, itu pasti enak semua. Kalau kita milih-milih pekerjaan di saat seperti ini, ya kita nggak makan lur. Kita nggak makan. Istilahnya kita itu apa yang menghasilkan uang kita sikat. Kemarin kita terakhir kali ke Serang itu saya bawa muatan dari rumah garam, terus kita nelpon
Pak Yanto. Pak Yanto itu yang punya kayu laban, itu kayu laban buat kapal. Dia dari Batang ikut ke Serang, terus dari Serang kita ke sini bawanya itu kayu laban. Jadi sampai sana bongkar muatan, selesai langsung kita ambil muatan arah pulang. Jadi kita nggak nginep. Kebanyakan saya kalau ke Jakarta, ke Serang, ke Pandeglang nggak pernah nginep, sama sekali nggak pernah. Jadi istilahnya langsung pulang. Terus gimana lagi ya? Bagaimana kita mendapat muatan itu tergantung sih lur. Seperti kita gasang-gasang, kalau orang Jawa bilang, kita istilahnya nelpon sana sini. Kalau sudah punya langganan enak lur, seperti saya sama mas saya. Tinggal kita stay aja, sudah banyak muatan. Sampai bulan ini pun kita nggak pernah libur. Libur cuma sehari 2 hari. 2 hari itu paling lama. 1 hari itu pulang sore muat lagi. 1 bulan full. Sampai setoran itu 1 bulan kita main lokalan, jarang ke Jawa Barat atau ke Jakarta. Kita udah dapat 11 juta. 11 juta itu untuk motor ukuran 2016 itu udah lumayan banget. Jadi seperti itu lur. Kalau setorannya itu gini, kita ke Pemalang, Pati Pemalang itu kalau kita pulangnya ngosong itu 500 setor ke truk. Jadi kalau kita Pati Jakarta itu kalau busnya ini, truk ini itu 1.100.000. 1.100.000 kalau pulang ngosong itu 800. Kalau ke Jogja itu 800. Kalau ke Tuban itu kan ambil bata itu cuma 400. Kalau ke Brebes itu sekitar 700-an kalau nggak salah, 700-an ya. Terus kemana lagi? Purworejo itu 700. Jadi seperti itulah lur, lika-likunya. Tergantung kita ongkos muatan dikurangi ongkos setoran, dikurangi solar, dikurangi lagi makan sama rokok. Jadi sisanya itu gaji kita. Jadi supir itu tergantung gimana caranya dia mengatur keuangan. Keuangannya itu dia boros ya, pulang-pulang nggak bawa uang lur. Dia pulang-pulang nggak bawa uang. Jadi sekian dulu ya lur. Jangan lupa subscribe, like dan komen supaya saya bisa terus memberikan info-info. Nanti kita besok saya mau ngisi, jadi saya besok bikin video lagi. Oke, terima kasih lur.